seperti apa wujud Allah Bapa itu, sehingga Markus menulis di dalam pasal 16-19 ini. Demikian bosku, silakan. Baik, itu deh, saya nggak bisa menjelaskan sama Anda, karena Anda pasti nggak menerima. Tapi itu tafsiran bukan kata Yesus. Itu aja mungkin menurut saya. Ngapain kita berpanjang-panjang? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Kristen versus Kristen makin panas. Siapa sebenarnya yang tidak siap menjawab? Kali ini kita akan menyimak perdebatan internal umat Kristen terbaru di Komal Pak Dihiwaruwu. Satu pertanyaan sederhana dari Pak Dihiwaruwu langsung membuat seorang pendeta terlihat mati kutu. Jawaban yang dinanti tidak kunjung tegas, justru berputar-putar tanpa arah. Belum selesai sampai di situ, pendeta lain yang mencoba membantu malah ikut terjebak dalam asumsi dan argumentasi yang makin membingungkan. Alih-alih memperjelas, perdebatan ini justru memunculkan lebih banyak tanda tanya di benak jemaat gereja sendiri. Apakah ini sekedar salah paham teologis, atau memang ada pertanyaan mendasar yang belum pernah benar-benar terjawab? Saksikan dan nilai sendiri siapa yang kokoh dengan dalil dan siapa yang hanya bermain retorika. Ayatnya dulu ya, saya bicara sesuai apa yang tertulis di dalam Markus 16 pasal 19. Dikatakan, jangan kencang-kencang lagi, nanti saya nggak ada obat ya, karena berat pertanyaanku ini. Markus 19 ayat 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya adalah, siapa bersama Yesus di surga sehingga mereka melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah? Yang kedua, seperti apa wujud Allah Bapa itu, sehingga Markus menulis di dalam pasal 16-19 ini. Demikian bosku, silakan. baik, itu deh, saya nggak bisa menjelaskan sama Anda, karena Anda pasti nggak menerima. Tapi itu tafsiran bukan kata Yesus. Itu aja mungkin menurut saya. Ngapain kita berpanjang-panjang? Kalau memang ada Tuhan sama kamu, pasti kamu paham. Tapi saya sudah mengerti kenapa itu Yesus itu adalah bagian dari sang sumber. Terpaksalah kembali kepada sumber, kembali di samping sang sumber. Tapi kalau saya jabarkan sama Anda pasti nggak percaya ke Anda. Jadi itu tafsiran itu. Kenapa bisa ditafsir orang? Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42, aku datang dari Bapa. Gini Sekali lagi, gini bang, aku datang dari Bapa. Makanya orang berani menafsir seperti begitu. Saya juga mau mengambil bahwasanya Yesus itu di sebelah kanan sang sumber. Tidak begitu. Gini Pak De, izin saya bertanya sama Pak Urwan dulu. Saya tertarik dengan tadi Markus yang Pak Dehe bilang. Saya juga mau tanya sama Pak Urwan ini. Kita saling diskusi ya, saling tukar pendapat tentang firman Tuhan. Nah, dia naik dan duduk di sebelah kanan Bapak. Memang ini pernah ada salah seorang apologet ya menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu masih menghamba sampai sekarang. Nah, itu ada seorang apologet menyatakan bahwa Yesus itu sampai detik ini menghamba. Alasannya apa?
dia akan datang kedua kalinya nanti untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Jadi pertanyaan saya sekarang sama Paura, apakah ada dua individu enggak di atas itu? Apakah Tuhan Yesus yang kodratnya tadi manusia, divinaturnya manusia, apakah setelah kenaikannya ke surga itu, apakah bersatu dengan Bapa, tinggal jadi satu tubuh dengan Bapa, atau bagaimana? Nah, itu juga salah satu pertanyaan. Karena gini, apologet itu bilang Tuhan Yesus itu masih mengambang sampai Baik, saya sekarang jelaskan. kepada Bapa di surga. Bang De, dia putus, jaringannya putus, Bang. Pening dia, pening. Memang kalau berat pertanyaan jaringan bisa pengaruh, Bang. Enggak, pol ini jaringan saya ini, pol ini udah full ini jaringan saya. Coba dulu cek dulu jaringan Pak Reva, kalau si Dehe jelas terdengar suaranya. Saya dengan Bang Dehe jelas. Pak Reva itu dia pun juga jelas, tapi suara Pak Reva agak putus-putus. Jelas. Iya, Pak Reva sedang Pak Hura sedang jalan-jalan ke kota Jambi, makanya putus-putus. Oke, silakan. Udah full kali jaringan saya, udah full kali. Ya, oke. Ya, teman-teman jangan lupa tap layar teman-teman ya, biar kuat Oke, ini. silakan. Tap Apa tadi layar maksudnya? dan di follow bagi yang belum follow, silakan di follow Pak Dehe ya. Silakan teman-teman follow 3.000 Pak Hura. Kenapa Pak Hura? Tadi Anda Oke. berapi-api seperti Saulus, sekarang diam aja. Jadi Pak Reva sekarang mau bertanya sama saya atau menanggapi atau memahami menurut saya, begitu kalimat yang dikatakan Pak Reva tadi. Ya, Yang mana terserah. maksudnya? Itu tanggapan bagaimana lah Paura menanggapi pernyataan apologet itu. Jadi belum ada pertanyaan Pak Reva ya. Saya menanggapi yang maksudnya ini. Memang benar. Itu yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Itu Bapa Sang Sumber itu mengutus manusia kedua, namanya Yesus, ya, dari Dia. Tentu pulangnya dari kemana? Ya kepada Dia. Itu menurut pemahaman saya ya. Karena bukan lagi dari tanah, bukan Adam itu diciptakan ke tanah. Itu pun bukan lagi kembali, makanya dia kembali ke tanah, kebinasaan, nggak ada dia hidup lagi. Makanya diutusnya lah manusia kedua dari Dia. Jadi jangan nanti ini mana dalilnya. Itu kan hanya kamu minta tadi, hanya meminta sama saya bagaimana menurutmu, pemahamanmu begitu. Nah, pemahaman saya begitu. Abang bukan abang berlogika, kita berlogika kau. Enggak minta data aku sama abang. Jadi gini bang, habis Tuhan Yesus disalibkan, mati, lalu bangkitkan, Iya benar. ya kan? Nah, berarti dia di situ jadi tubuh keilahiannya, bukan tubuh kemanusiaan. Sampai dia berkata kepada salah satu muridnya, jangan sentuh saya sebelum saya kembali kepada Bapa saya di surga. Ada kan? Iya benar sekali. Ada. Nah, ada seorang apologet ini bikin saya pun bingung juga ini. Dia bilang begini bang, Tuhan Yesus itu masih menghamba sampai detik ini kepada Bapa di surga. Berarti arti dari firman-Nya itu, kenapa dia mengatakan demikian? Karena Tuhan Yesus akan turun kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Nah, di situ saya berarti ada dua individu dong di atas surga itu, ada Bapa dan ada Sang Firman. Atau gimana menurut Paura pernyataan seorang apologet itu? Itu Baik. bikin jadi itu bikin kita bingung loh Paura dengan Jadi pernyataan mereka itu. Jadi Begini. Baik. Begini, baik pun yang Bapak Reva dan yang di bawah, itu si Yesus itu mulai sebelum ada dunia ini, itu sudah diutus, dihambakan Allah Sang Sumber Dia. Sampai sekarang di akhir zaman nanti. Itu masih tetap utusan, masih tetap hamba Allah Dia. Nggak percaya dalilnya. Di dalam Yesaya 43 ayat 10. Coba dibaca di sana.
Memang benar, sebelum ada dunia, sebelum ada apa-apa, itu duluan dia dibentuk. Kenapa? Supaya ada yang dikerjakannya yang melalui kehendak Bapa. Itu namanya firman, keluar dari hikmat sang sumber itu yang namanya firman. Firman inilah yang melakukan ini semua. Makanya penjelasannya yang disampaikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu, tanpa dia tidak ada terjadi sesuatu. Benar itu. Benar. Tapi makanya kita ini, saya ya, karena ini masuk ke dalam pribadi saya, menurut saya, ini Yesus ini saya penuhkan 100%, itu ganti Adam nanti di akhir zaman. Karena dia Bapa yang lebih sudah mengalahkan maut itu. Bapa yang kekal. Makanya di dalam Wahyu dia berkata, siapa yang percaya kepadaku, dialah jadi anak-anakku. Boleh saya potong, Bang? Pertanyaan saya tadi, Bang, pribadinya ada dua, Sang Firman dan Bapa. Apakah dengan pernyataan seorang apologet tadi, apakah ada dua pribadi jadi yang di surga atau tidak? Itu pertanyaan saya. Iya, dua. Bapa sang sumber itu beda. Itu sang maha, itu namanya sang maha sumber, sang maha kuasa, sang maha sumber. Yesus itu maha sang firman. Yesus itu sang firman. Sang sumber itu beda. Sang sumber itu pemilik. Dua. Berarti memang ada dua pribadi jadi ya di atas. Benar. Firman Makanya Yesus dan benar. Bapa. Benar. Bapa dan Firman. Nah, benar. Makanya Yesus itu. Jadi, oke, aku pegang pernyataan Abang. Ada juga seorang pendeta mengatakan itu salah. Itu kembali ke kotorannya sebagai satu. Nah, mana yang benar sekarang, Bang? Sebuah pernyataan itu mana yang benar? Makanya kita jangan dapur orang. Itu dari tadi kami bicara sama Pak Dehe. Jangan dulu kita dapur orang. Dapur kita sendiri tidak beres. Selain yang Pak Hura katakan ada dua individu, tapi pendeta Tarata yang utanya mengatakan satu, bahwa dia kembali ke kotorannya sebagai Bapa di surga. Karena nggak ada yang datang ke surga, yang kemudian mereka ke surga. Apa kembali? Apakah Bapa itu juga apa? Jadi ini bingung, Bang. Jadi Ya makanya dengarkan. Apa ini? Oke, dengarkan. Menerima. Apologet ini bikin orang pusing sendiri, bikin kita pusing sendiri. Makanya jangan pusing gara-gara mereka itu aja. Yesus diutus kepada kita supaya benar-benar sampai sekarang Yesuslah yang menilai-nilai kita ke bawah ini, bukan Bapa. Bukan Bapa sang sumber yang menilai kita ini. Yesus yang menilai kita ini. Makanya juga yang turun nanti yang menghakimi kita itu Yesus sendiri. Ya, Yesus itu hamba Allah. Sekarang saya tanya. Ya gini. Saya tanya sama Pak Dehe. Enggak, saya teruskan sedikit lagi. Ini saya jelaskan menurut apologet lain. Yang dilakukan oleh apologet, yang dipahami oleh apologet itu adalah pendekatan yang dikatakan Yesus, aku di dalam Bapa di dalam aku. Itu Yesus menyampaikan pendekatannya kepada sang sumber itu. Semua kata-kata Yesus itu salah pemahaman apologet lain. Tapi boleh supaya lebih mendekat kepada sang sumber itu. Tapi penjelasan Yesus di situ, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu penjelasan Yesus bahwasanya aku ini datang dari Bapa. Bukan datang seperti kalian ini, bukan diciptakan dalam dunia ini, bukan diciptakan dari debu tanah. Aku diutus oleh Bapakku. Itu secara langsung Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa. Tapi kalau Yesus itu adalah hamba Allah, ya benar. Kalau Yesus itu adalah utusan Allah, benar. Makanya silakanlah orang kalau ada yang menggantikan posisi Yesus, dia mencari utusan lain. Itu yang salah. Makanya di dalam Matius pasal 7 ayat 23, Yesus berkata, di akhir zaman nanti banyak memanggil-manggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak dikatakan Yesus di situ ya. Juga nggak dikatakan Yesus Masias. Mujizat demi namamu. Nah, yang membuat mujizat demi namanya banyak, yang dukun itu pun juga. Woi,
tapi udah jadi. Bisa sembuh juga orang dalam dukun itu. Nah, itu maksud Yesus itu. Dia karena sudah diutus oleh penguasa di sini, menjadi penguasa dalam dunia. Asumsi Pendeta Hura jelas terbantahkan oleh ayat di dalam Matius 11 nomor 25, yang mana di sini Yesus mengaku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Gitu. Jadi itu apologi lain itu mereka duga karena Yesus berkata aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oh, udah Yesus itulah sang sumber. Oh, bukan. Makanya kita pahami isi Alkitab bagaimanapun juga Bapa. Di dalam Yesaya pasal 42 ayat 6, aku ini Tuhan, aku memanggil engkau, aku memegang tanganmu, aku memberikan engkau membentuk engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu sang sumber yang berbicara. Artinya Pak Hura di sini sepakat bahwa di surga itu ada dua individu, Bapa dan Firman. Berarti Roh Benar. Kudus di mana? Roh Kudus itulah yang bernaungan kepada kita sekarang. Itulah yang itu aja. Makanya Roh Kudus sekarang ini Roh Allah yang ada di dalam. Makanya Yesus, aku pergi kepada Bapakku, aku akan meminta seorang penolong, Roh kebenaran. Itulah yang melindungi manusia sekarang. Makanya kalau kita berdoa, kalau kita minta doa dari iblis, pasti apa yang terjadi Pak Arifa? Disuruh kita membubur sangat gampang. Disuruh kita untuk berzina sangat gampang. Tapi kalau roh kebenaran, anakku jangan, itu dosa. Itulah roh kebenaran itu. Ya, tapi dari mana roh itu? Ya dari Allah, sang sumber. Baik. Berarti inti dari jawabannya bahwa yang di surga sekarang ada dua individu, adalah Bapa dan Firman. Nah, itulah kesepakatan. Makanya Yesus berkata, sekarang anak manusia. Coba dulu di dalam Matius, Yesus sendiri berbicara. Anak manusia akan duduk di samping Allah. Coba cek di situ. Yesus sendiri berbicara di situ. Makanya ada dua oknum di atas. Baik. Tapi nanti kalau udah tiba nanti saatnya merajai Yesus ini di akhir zaman, baru bisa yang namanya yang dipilih sang sumber itu, di mana tentang Taman Eden yang diberikan kepada Adam dulu itu dikembalikan. Nah, Yesus inilah yang menjadi raja kita di situ. Yesus inilah yang menjadi Allah kita di situ. Yesus inilah yang menjadi Tuhan kita di situ. Itu maksudnya. Jadi jangan dianggap itu Tuhan itu adalah nama, bukan. Jangan dianggap Allah itu nama, bukan. Sama dengan presiden tapi belum ada tentu nama. Saya pun juga Tuhan, biar mengerti orang. Saya ini Tuhan di dalam keluarga saya, bukan di dalam keluarga orang. Pendeta Hura ini akhirnya makin gila teman-teman ya. Dia mengaku Tuhan katanya, padahal definisi Tuhan sendiri pendeta ini tidak tahu. Cuman saja nggak pernah dikatakan sang sumber itu kuangkat kau Tuhan di dalam keluargamu, nggak pernah. Tapi dari situ saya mengambil contoh kenapa Allah sang sumber memberikan kepada manusia seperti Musa. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah di atas Firaun, dan Harun abangmu menjadi nabimu atau juru bicaramu. Nah, saya pun juga menjadi penguasa di atas keluarga saya, bukan di atas keluarga orang lain. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Berarti intinya ada dua individu ya? Ada dua. Baik Pak De. Orang yang mengatakan itu Yesus itu adalah sang sumber itu otaknya udah nggak waras. Gimana Pak? Orang yang mengatakan Yesus itu sang sumber itu otaknya udah waras. Baik. Tapi tanpa Yesus, kenapa? Bukan secara langsung Yesus berkata sembah saya, tapi dengan perkataannya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun tanpa melalui Yesus tidak pun juga kita selamat. Sekalipun kita mengetahui ada lagi di atas Yesus, tapi tanpa melalui Yesus nggak bisa sampai kita ke sana, karena sudah diutus dan Yesus pun juga sudah mengakuinya. Dan Yesus sudah sepenuhnya menerima semua itu dan melakukan di dalam dunia ini ketaatannya terhadap sang sumber itu. Begitu Pak. Oke, Pak Hura. Terima kasih. Saya hanya butuh pengakuan dari Pak Hura aja bahwa berapa individu di surga. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Dewi mau mandi karena baru pulang dari dari kerja, dan saya juga pamit undur diri Pak Dewi ya. Gitu juga untuk Pak Hura. Terima kasih. Gini Pak Refa, satu lagi Pak Refa. Ya, tadi saya mengatakan jangan lupa membaca-baca
Yohanes pasal 14 ayat 6 itu ya Pak Rifa ya. Nggak ada yang lain Pak Rifa. Mati Ya, pun Bro. itu. Kematian adalah pekat dan kehidupan adalah. itu. Itu Istri yang saya Margaura. Jaya Oh ya, Pangeran. bagus. Ya, Apapun oke. dunia ini, simbol salib itulah yang menjadi simbol kita, bahwasanya simbol kemenangan. Kalau Oke, kita siap. memotong-motong ujungnya, pasti kita letakkan di atas jurang api pemisah, pasti ikut jatuh kita ke bawah. Oke, siap. Oke, nanti Bang. Karena Kristus. Saya izin untuk pada ya. Oke. Kapan Pak Hura kita diskusi, cari temanya, kita PK. Iya, nggak apa-apa. Sejam Cari aja. saja, jangan lama-lama. Nggak ada ini Pak Dehe, nggak ada sumbernya sama saya tema itu. Cuma yang saya yang Paulus atau Yesus atau mana saja saya siap. saya menerima semua Pak Dehe. Cuman saya nggak mau saya menafsir apa poin-poin yang dikatakan Yesus, itu yang saya jelaskan, itu aja. Oke, Pak Hura, saya izin turunkan, saya mau mandi, saya mau makan, nanti saya live lagi Sama ya. aku juga mau mandi ini. Oke Pak Dehe. Yes. Oh ya, Selamat malam. Iya, begitu teman-teman, kita diskusi malam ini. Bagi saudara-saudara yang belum sempat saya naikkan, ada kurang lebih 42 orang lagi. Kalau ada waktu nanti kita lanjut. Kebetulan saya mau mandi dulu dan mau makan karena saya baru pulang dari kerja. Jadi memang betul, tadi sempat kejang-kejang Pak Hura itu. Makanya saya ademkan dia supaya tidak terlalu emosi beliau. Memang yang diskusi sama saya ini, ya kalau tidak kuat iman, bahaya dia. Bahaya dia. Iya betul, dia Tuhan Hura. Iya ya teman-teman, bila ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya mau istirahat dulu sebentar, saya mau makan, mau mandi, dan kita lanjutkan. Kalau bukan malam, mungkin besok ya. Perdebatan segitiga Kristen menguak Yesus hamba Tuhan. Nah, demikianlah perdebatan panas antara Pak Dehi Waruwu versus pendeta dalam diskusi yang bisa disebut sebagai segitiga Kristen. Alih-alih menemukan titik temu, masing-masing justru saling menguatkan argumen tanpa kesepakatan yang jelas. Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian adalah klaim tentang adanya apologet Kristen yang menyebut bahwa Yesus sampai saat ini masih disebut sebagai hamba. Bahkan kalau ditengok di dalam Bible ya, Yesus hamba Tuhan itu ada tertulis di dalam judul perikop dalam Perjanjian Baru. Pertanyaannya kemudian, jika istilah hamba Tuhan itu benar-benar tertulis, bagaimana memahaminya dalam konteks teologi Kristen? Apakah itu berbicara tentang peran, misi, atau hakikat? Perdebatan seperti ini justru membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana teks dipahami dan ditafsirkan. Bagi jemaat gereja, tentu hal ini bisa memunculkan banyak pertanyaan mendasar tentang konsep ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Pada akhirnya, polemik Kristen versus pendeta versus debater Kristen sendiri memperlihatkan bahwa perbedaan tafsir dalam internal mereka sendiri masih terus berlangsung, dan publik pun menjadi saksi bagaimana teks dan doktrin diuji dalam forum terbuka. Nah, imbas daripada perseteruan dan perdebatan antara Kristen versus Kristen ini membuat jemaat gereja semakin bingung dan terguncang imannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.